Pernah nggak kamu merasa terlambat jadi orang baik? Melihat kalender, bulan Sya'ban hampir berakhir. Ramadan sudah di depan mata. Lalu hati kecilmu berkata pelan, "Ah, sudah telat. Sya'ban sudah mau habis. Amalan belum apa-apa." Kalau perasaan itu sedang kamu rasakan sekarang, tolong dengarkan baik-baik video ini. Karena boleh jadi, ini adalah jawaban dari Allah untuk kegelisahanmu. Kamu belum terlambat. Pintu pahala Sya'ban belum ditutup. Dan yang lebih indah, Allah masih menunggumu kembali. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering terlewatkan. Ia berada di antara Rajab yang dimuliakan dan Ramadan yang diagungkan. Banyak orang sibuk bersiap menyambut Ramadan, tapi lupa bahwa Sya'ban adalah pintu masuknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Bayangkan, bulan yang diabaikan manusia justru bulan yang sangat diperhatikan oleh Allah. Banyak orang berkata, "Saya baru hijrah sekarang, saya baru ingat ibadah sekarang, saya baru sadar ketika Sya'ban hampir selesai." Dan tanpa sadar, setan membisikkan satu kalimat berbahaya. "Sudahlah, percuma." Padahal, itu bukan suara Allah. Allah tidak pernah berkata, "Kamu terlambat, kamu tidak pantas, pintunya sudah tertutup." Justru Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Video ini bukan untuk orang yang merasa sudah solih. Video ini untuk orang yang sedang berusaha. Di video ini, kita akan membahas kenapa jangan pernah merasa terlambat di bulan Sya'ban. Amalan-amalan Sya'ban yang masih dibuka pahalanya, amalan ringan tapi dicintai Rasulullah SAW, dan bagaimana menjadikan sisa Sya'ban sebagai titik balik hidup. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi amalan yang realistis dan bisa langsung diamalkan. Tahukah kamu, Rasulullah memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena pada bulan inilah amal-amal diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Beliau bersabda, "Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Artinya apa? Artinya, selama Sya'ban belum berakhir, laporan amalan itu masih berjalan. Kalau hari ini kamu mulai taubat, kalau hari ini kamu mulai sholat sungguh-sungguh, kalau hari ini kamu mulai membaca Al-Quran, semua masih tercatat. Kesalahan terbesar di bulan Sya'ban adalah kita menunggu Ramadan baru berubah, menunda taubat karena merasa sudah terlambat, merasa kecil di hadapan dosa, bukan di hadapan Allah. Padahal, Sya'ban adalah latihan sebelum Ramadan. Kalau Sya'ban diabaikan, Ramadan sering hanya jadi rutinitas. Kalau hari ini kamu masih punya dosa, masih sering lalai, masih belum istiqomah, tenang. Justru kamu sasaran utama rahmat Allah. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna, Allah menunggu kita kembali. Sebelum kita berbicara tentang puasa sunnah, sebelum membahas sholawat, sebelum Al-Quran kita buka, ada satu amalan yang menentukan diterima atau tidaknya semua amalan lain. Amalan ini bukan yang paling berat, tapi justru yang paling sering ditunda. Namanya taubat. Kesalahan umum tentang taubat. Banyak orang berkata, "Nanti saja taubatnya, tunggu Ramadan." Ada juga yang berkata, "Saya mau taubat, tapi dosanya terlalu banyak." Dan ada yang lebih parah, "Saya sudah sering taubat, tapi jatuh lagi." Dengar baik-baik, taubat bukan tentang seberapa sering kamu jatuh. Taubat tentang seberapa jujur kamu kembali. Kenapa taubat di bulan Sya'ban sangat istimewa? Karena Sya'ban adalah bulan persiapan laporan amal. Rasulullah SAW memperbanyak ibadah di bulan ini karena amal manusia diangkat kepada Allah. Sekarang, bayangkan, kalau laporan amalmu diangkat dalam keadaan penuh dosa, tanpa taubat, tanpa penyesalan, lalu bandingkan dengan laporan amal yang diawali taubat, meski amalnya sedikit, tapi hatinya bersih. Mana yang lebih Allah cintai? Ini penting. Allah tidak menunggu kamu bersih baru kembali. Allah membersihkanmu ketika kamu kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa."
Bayangkan, dosa bertahun-tahun, kesalahan berulang-ulang, semua bisa dihapus dalam satu taubat yang jujur. Taubat yang sering salah dipahami. Banyak orang mengira taubat itu cukup dengan menangis, cukup mengucap istighfar di lisan, cukup merasa bersalah sebentar. Padahal taubat yang benar memiliki 3 pilar penting. 1. Menyesal dengan hati. 2. Berhenti dari dosa saat itu juga. 3. Bertekad tidak mengulanginya. Bukan janji kosong, tapi niat jujur semampunya. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Istighfar, amalan ringan, pahala dalam. Istighfar sering dianggap remeh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Dalam riwayat lain, 100 kali sehari. Bayangkan, Rasulullah yang tidak berdosa masih memperbanyak istighfar. Lalu kita yang penuh dosa malah merasa cukup. Keajaiban istighfar jarang disadari. Istighfar bukan hanya menghapus dosa. Allah berfirman bahwa istighfar bisa membuka rezeki, melapangkan dada, mendatangkan pertolongan, menjadi sebab turunnya hujan berkah. Istighfar itu seperti membersihkan gelas. Kalau gelas kotor, air sebersih apapun akan tercemar. Cara praktis taubat di sisa Sya'ban. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Luangkan 10-15 menit saja di sisa Sya'ban. Duduk tenang, ingat dosa-dosa yang paling sering dilakukan. Sebutkan dalam hati satu persatu. Ucapkan istighfar perlahan. Minta kekuatan untuk berhenti. Tidak perlu kata-kata indah. Allah mendengar kejujuran, bukan kefasihan. Jangan menunggu merasa layak. Setan membuatmu merasa, aku terlalu kotor. Padahal Allah berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau kamu merasa paling kotor hari ini, justru itu tanda rahmat Allah sedang mengetuk. Kalau taubat adalah membersihkan hati, maka amalan berikutnya adalah mengisinya kembali. Setelah hati dibersihkan dengan taubat, Allah tidak membiarkannya kosong. Karena hati yang kosong mudah diisi kembali oleh kelalaian. Dan di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu amalan yang lembut, ringan, namun pahalanya luar biasa. Amalan itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sholawat di bulan Sya'ban istimewa? Allah sendiri berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bayangkan, ketika kamu bersolawat, kamu sedang mengikuti amalan Allah dan para malaikat. Dan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak bersolawat dan berpuasa. Banyak orang salah niat saat solawat. Solawat sering dianggap hanya pengisi waktu, hanya bacaan setelah solat, hanya rutinitas lisan. Padahal solawat adalah bentuk cinta, tanda kerinduan, pengakuan jasa Rasulullah. Kalau solawat dibaca tanpa rasa, ia tetap berpahala. Tapi kalau dibaca dengan cinta, pahalanya berlipat. Keutamaan solawat jarang disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya, 1 solawat dari kita dibalas 10 rahmat dari Allah. Dan di bulan Sya'ban, bulan pengangkatan amal, balasan itu tidak terputus. Solawat saat merasa terlambat. Ini bagian yang penting. Kalau kamu merasa amalmu sedikit, dosamu banyak, hatimu berat, perbanyak sholawat. Karena sholawat tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu khusus, bisa dibaca sambil bekerja, sambil berjalan, bahkan sambil lelah. Sholawat adalah amalan yang ramah untuk orang yang tertinggal. Bayangkan seseorang yang setiap hari penuh dosa, namun lisannya tidak pernah lepas dari sholawat. Di hadapan Allah, dosanya banyak, tapi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyata, dan cinta adalah bahasa yang Allah fahami. Cara praktis sholawat di sisa Sya'ban. Tidak perlu berat, mulai dari yang sederhana, 100 sholawat pagi, 100 sholawat malam, atau setiap selesai sholat, setiap naik kendaraan, setiap menunggu. Ucapkan dengan pelan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus. Hati-hati jangan sampai solawat hanya di lisan. Solawat sejati akan mengubah sikap kita. Kalau mengaku cinta Rasulullah, tapi masih suka berdusta, masih meremehkan solat, masih menyakiti orang, maka solawat kita perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan. Dampak solawat bagi hati. Solawat melembutkan hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, menjadi sebab dikabulkannya doa. Banyak ulama berkata, kalau doamu terasa berat naik ke langit, hiasi dengan solawat. Kalau taubat membersihkan dan solawat menghidupkan, maka amalan berikutnya adalah menguatkan hubungan langsung dengan Allah. Setelah taubat membersihkan hati dan solawat menghidupkannya, kini kita sampai pada amalan yang paling sering disebut ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, puasa sunnah. Tapi dengarkan baik-baik, puasa Sya'ban bukan tentang kuat-kuatan, bukan juga tentang pamer ibadah. Puasa Sya'ban adalah cara Rasulullah SAW mempersiapkan jiwanya menyambut Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban." Perhatikan, bukan karena Ramadan belum tiba, tapi karena Sya'ban adalah bulan latihan. Kesalahan umum tentang puasa Sya'ban. Banyak orang salah paham, merasa harus puasa penuh, merasa berdosa jika tidak kuat, merasa kalah iman jika tidak ikut. Padahal Rasulullah SAW tidak memaksa umatnya. Puasa sunnah dianjurkan, tidak memberatkan, sesuai kemampuan. Kalau mampu 2 hari, cukup. Kalau mampu Senin Kamis, bagus. Kalau hanya beberapa hari, tetap berpahala. Niat yang benar saat puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban bukan sekadar menahan lapar. Niatkan, melatih diri sebelum Ramadan, membiasakan bangun sahur, melatih kesabaran, mendekat kepada Allah. Kalau niatnya benar, puasa yang sedikit bisa lebih bernilai daripada puasa panjang tanpa kesadaran. Puasa Sya'ban bagi yang merasa terlambat. Ini penting. Kalau kamu baru sadar sekarang dan Sya'ban hampir berakhir, jangan menyerah. 1 hari puasa yang ikhlas lebih baik daripada menyesal tanpa amal. Allah menilai keikhlasan, bukan jumlah. Larangan yang perlu diperhatikan. Puasa Sya'ban tidak dianjurkan bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, jika sudah masuk 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali yang sudah rutin. Tujuannya bukan melarang ibadah, tapi menjaga tubuh agar kuat saat Ramadan. Islam itu rahmat, bukan beban. Kelembutan Rasulullah dalam ibadah. Rasulullah selalu memilih ibadah yang paling bisa dijaga terus-menerus. Beliau bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Puasa Sya'ban adalah contoh nyata hadis ini. Cara praktis puasa Sya'ban. Kalau ingin ringan, pilih Senin Kamis, atau 3 hari di tengah bulan, atau 1 hari saja asal ikhlas. Bangun sahur meski sederhana, berbuka dengan syukur, bukan pamer. Puasa bukan untuk dipamerkan. Hati-hati, puasa sunnah yang diumbar bisa menggerus pahala. Tidak semua orang perlu tahu kamu sedang berpuasa. Cukup Allah, itu sudah lebih dari cukup. Kita sudah membahas taubat, sholawat, puasa sunnah. Namun masih ada satu amalan penutup yang sering ditinggalkan, padahal pahalanya terus mengalir. Ada satu amalan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa dipamerkan di media sosial. Tapi justru paling menentukan apakah amalan kita diterima atau ditolak. Amalan itu bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di dalam dada. Hati. Hati yang penuh, amal yang berat. Kita bisa rajin sholat, bisa puasa sunnah, bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau hati masih penuh dendam, iri, sakit hati, kebencian yang disimpan lama, maka amalan itu seperti air jernih yang dituangkan ke dalam wadah kotor.
malam di mana ampunan ditahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada suatu malam Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali dua golongan, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang menyimpan kebencian di hatinya. Renungkan, Allah siap mengampuni, tapi hati kita sendiri yang menolak. Kenapa memaafkan itu berat? Karena memaafkan melawan ego, melawan luka, melawan rasa ingin membalas. Tapi Allah tidak meminta kita melupakan. Allah meminta kita melepaskan. Memaafkan bukan untuk orang lain. Ini penting. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, menghapus keadilan, membiarkan disakiti lagi. Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari penjara kebencian. Latihan memaafkan di bulan Sya'ban. Coba lakukan ini malam ini. Duduk sendiri, pejamkan mata. Ingat nama orang yang paling menyakitimu. Ucapkan perlahan dalam hati, "Ya Allah, aku maafkan dia." Mungkin hatimu menolak. Tak apa, ulangi. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Air mata yang Allah cintai. Air mata saat sholat, air mata saat taubat, dan air mata saat memaafkan adalah air mata yang sangat Allah cintai. Karena itu tanda hatimu sedang dilembutkan. Allah membalas lebih dari yang kamu lepaskan. Allah berfirman, "Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, bukan di mata dunia, di sisi Allah. Dan itu jauh lebih mahal." Menutup Sya'ban dengan hati bersih. Bayangkan, kamu menutup Sya'ban dengan taubat, dengan sholawat, dengan puasa, dan dengan hati yang lapang. Lalu Ramadan datang, dan kamu masuk dengan jiwa yang ringan. Kalau hari ini kamu merasa terlambat, tertinggal, penuh kekurangan, dengar ini. Allah tidak menghitung dari kapan kamu mulai, tapi dari kesungguhan saat kamu kembali. Sya'ban belum selesai, pintu belum tertutup, rahmat masih terbuka. Jangan merasa terlambat, karena bisa jadi hari ini adalah awal hidupmu yang baru. Semoga Allah membersihkan hati kita, menerima amal kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan lebih baik. Amin.